Kita mau siapkan hati kita untuk menyatukan hati kita, bersama-sama beribadah. Kita mau bersyukur, kita mau naikkan pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Bapa saat sore hari ini. Syukur Tuhan. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita pujikan dari awal. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan Kau sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
setiap hari bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. katakan lebih sungguh-sungguh lagi, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, biarlah jemaat Tuhan memuji, haleluya. Sungguh indah Kau Yesus. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan Ya Yesus, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan Yesus, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sungguh Kau sumber kekuatan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya Kau sumber kekuatan bagi kami Yesus. Mari kita sembah Allah kita. Mari kita sembah Allah kita. bagi Dia segala pujian, umat
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama, katakan hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, katakan hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagimu Yesus, bagimu Yesus. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama. Sekali lagi katakan hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah saat sore hari ini. Ya Yesus, hanya bagi nama-Mu saja kami akan muliakan saat sore hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kami Bapa, di atas setiap pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami memulai ibadah saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Mari kita sama-sama pujikan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan masyukur, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan masyukur, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi karena Allah kita Allah yang ajaib. Segala perbuatannya memenuhi setiap hati kita dengan memberikan kekuatan yang terhebat hanya terdapat di dalam Kristus Yesus. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Ajaib Engkau Tuhan. Biarlah kita membawa hati kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena Allah kita layak untuk menerima pujian bagi kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenangan kami, sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sungguh tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenangan, layak berkuasa,
ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah kita. Hanya Yesuslah sumber kekuatan yang terhebat. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ada Kau Tuhan. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Allah kita. Kita sudah menaikkan pujian bagi Allah kita. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan di malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita membuka hati kita menyatakan hanya Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita semuanya. Haleluya Yesus, kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Kami menyatakan Engkau hebat. Haleluya. Yes, inilah kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Dengan segala hati kita menyatakan dari awal, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau
memiliki Allah seperti Engkau. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami hanya manusia yang lemah. Kami hanya manusia yang tidak mampu berbuat apapun tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Bila firman ketika tersampaikan, kami boleh mengerti, memahami, dan menggunakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mohon izin buka masker nggih. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Mas Daniel. Saya beberapa kali ketemu beliau, zaman dulu tapi ya. Jadi ini sedikit perkenalan. Tapi sekali ketemu, enggak ketemu ada perubahan-perubahan yang saya terkaget-kaget gitu ya. Saya ketemu pertama jualan kaos. Saya jualan kaos sama beliau. Sekarang menjadi pengusaha kaos. Jauh enggak ketemu lagi saya menjadi seorang pengemis. Saya ingat banget itu di gereja yang lama ya, di Jagalan. Ketemu lagi saya menjadi seorang tukang rombeng. Jadi terakhir kemarin ketemu, beliau mendapatkan anugerah yang digendong saat ini. Saya kaget juga, karena lama banget, hampir 9-10 tahun ya, saya lupa. Dan ketika ketemu, cerita mendapatkan karunia seorang anak yang luar biasa, terus tidak ketemu lagi. Ketemu, melihat statusnya, beliau mengembalakan jemaat, ini luar biasa banget gitu ya. Jadi di fase-fase kehidupan beliau, saya tahu gitu ya, hanya sekedar tahu sih, karena saya tuh senangnya lihat status teman. Karena dari lihat status itu saya mungkin bisa mendoakan kalau sedang ada kesulitan, penderitaan atau apapun. Dan hari ini saya berdiri di tempat ini sebuah kehormatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak tahu nanti ketemu berapa waktu lagi, kan ada perubahan apa lagi gitu ya. Tetapi saya merasa senang, merasa sukacita melihat beliau. Saya tidak tahu ceritanya sampai di mana gitu ya, sampai mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya satu saat saya pengen mendengar ceritanya ya. Jadi terkaget-kaget. Jadi setiap fase kehidupan beliau saya tahu, waktu masih sering di Dok Sari gitu ya. Saya ingat banget, saya jualan kaos ke beliau membeli. Saya dulu ada kaos rohani dan di situ lama enggak ketemu, di gereja yang lama di Jagalan itu saya jadi seorang pengemis dan sebagainya. Kenapa seorang pengemis? Karena saya pemain teater sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan saya pengemis mesake banget enggak, tapi hanya berperan. Bahkan mungkin saat ini saya sebagai hamba Tuhan pun sedang bersandiwara gitu ya. Bersandiwara, berperan untuk memerankan satu peran yang diberikan oleh sutradara yang agung, yaitu Tuhan sendiri. Karena saya pribadi juga tidak berpikir menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Jadi kenapa saya pakai ini bukan karena ben ketok gimana gitu ya. Nanti kalau ke Sion mendapat diskon, bukan. Ini kalau dilihat cuma ketokan tutup cat itu loh gitu ya. Hanya untuk menandakan saja. Ini sebenarnya ada maknanya. Bahwa seorang hamba Tuhan harus dikekang nafsunya gitu ya, tidak aneh-aneh. Kenapa harus pakaian seperti ini? Jadi sedikit prakata dari saya mengenai, saya panggilnya Mas Daniel boleh ya Mas? Biar kelihatan muda gitu ya, panggil Pak Gembal. Masih muda ya. Nanti ketok tua banget itu. Mas Daniel ini ya, tadi saya sampaikan itu, kalau saya namanya Heri Sasono, saya 2 anak, namanya Karen dan Gandrung. Punya istri 1, namanya Retno Wulandari. Kami berdua melayani di GJKI Kartasura. Jadi penggembalaan bersama dengan pendeta senior kami baru 1 tahun. Jadi maaf, pendeta anyaran gitu ya. Jadi burung kendel banget dibanding pendeta-pendeta yang lama gitu. Dan sebenarnya pelayanan kami lebih ke keluar. Artinya kami lebih senang pelayanan pemuritan. Kami di mahasiswa, di sekolah-sekolah pemuritan. Dan juga konseling. Kami ada rumah konseling namanya Sumringah, Sumendemring Allah.
Tetapi ketika kami mau mengajukan izin yayasan, terkendala nama. Kan harus bahasa Indonesia, saya tidak tahu kenapa. Ini berhenti. Tapi itu perkenalan kami yang singkat dan secara pribadi saya sangat senang melihat jemaat di tempat ini. Luar biasa gitu ya, saya melihat Mas Daniel, melihat Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya belum kenal Bapak Ibu Saudara, memang karena belum kenalan gitu ya. Tapi bersyukur, terima kasih kesempatan ini. Sebulan ini saya melihat statusnya Mas Daniel, temanya memang sama terus ya Mas ya. Jadi pasti akan ada hal-hal yang sama, tetapi firman yang sama disampaikan, pasti ada sesuatu yang baru. Nanti yang Bapak Ibu akan mendapatkan di situ. Firman itu akan berkuasa ketika kita dengarkan di dalam pikiran kita, di hati kita, dan terimplementasi keluar dalam tindakan-tindakan kita. Tanpa itu kita tidak akan mendapatkan manfaat. Karena hari-hari ini luar biasa. Apa luar biasanya? Semakin tidak menentu keadaan dunia ini. Kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan buka dulu di ayat Mas yang diberikan. Kita akan baca sama-sama ya. Atau tidak usah lihat, pasti sudah hafal karena sudah 1 bulan gitu ya. 1 bulan kita baca sama-sama ya. 2, 3. Segala perkara di dalam Dia. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, yang kita kan lihat expose-nya dulu ya. Ini sebenarnya tentang apa gitu. Satu kesaksian 1 minggu yang lalu, kami berdua membantu pelayanan di GBS Cetho. Turun dari Cetho itu kan memang tanjakannya ngeri, turunnya juga ngeri gitu ya. Saya enggak pakai apa ya Mas ya? Oh, oke. Ya. Karena kan hari Minggu itu mulai ditutup jembatan Juruk. Saya turun dari Cetho itu sekitar jam 5:30 ya, 5:30 habis makan di Wedangan. Kami turun di sana sampai di Karanganyar. Saya naik mobil dari Sucirit, saya itu tahun 91. Tapi tidak saya pakai sampai ke atas. Saya hanya sampai di Karanganyar, ganti mobil, diantar teman. Setelah selesai saya turun ke bawah, saya ganti mobil pakai mobil saya sendiri. Sampai di daerah Papan gitu, saya rodok ngebut gitu ya, ngebut. Tapi ketika mau bangjo, rem itu tidak bisa direm. Saya kaget karena mati memang. Mobil itu beberapa waktu yang lalu sering mati tiba-tiba. Saya kaget karena blong gitu ya. Tapi saya hidup lagi hidup. Tidak jadi. Tapi ketika habis traffic light itu saya jalan lagi kayak ndut gitu ya, karena memang ya sudah umur ya. Jadi kayak tidak lancar. Aduh, ada apa ini ya? Sebelumnya saya tuh kehilangan jas. Saya turun dari Cetho sampai ke Karanganyar. Jas saya karena pindah mobil itu tidak tahu di mana. Dan istri saya dan teman-teman yang di belakang itu bilang, "Wah, eman-eman jase." Saya bilang, "Saya beli waktu pentabisan 1 tahun yang lalu." Tetapi dalam perjalanan itu saya mikir, wah jasa hilang gak piye maneman, karena hanya punya 1 itu, dan saya dulu enggak pengen pakai jas hanya karena pentabisan harus pakai jas itu loh. Saya beli di situ. Dan setelah jalan masuk ke flyover ini sudah ditutup. Saya lewat bawah, lewat Palang Sepur itu. Kaget karena memang sudah macet gitu ya. Saya cuma bilang gini, "Tuhan," ini saya nego sama Tuhan. "Tuhan, tak ikhlas ke jasku." Saya ngomong gitu tapi dalam hati. Karena di belakang itu istri saya, ada jemaat kami, Bu Evi namanya juga, wah eman-eman dan sebagainya gitu ya. Saya wes enggak mikir. Tuhan, tak ikhlas ke. Tapi tolong Tuhan, mobilku ojo sampai mogok di tengah kemacetan. Kenapa? Karena ibu-ibu semua di belakang saya. Semua itu hanya bertiga ya, bukan banyak wong mobil kecil, umpek-umpekan gitu. Saya tolong Tuhan, 1 ini saja, jasku tak ikhlas ke. Tapi mobilku aja mogok. Kenapa? Karena kan dari Palang Sepur sampai ke jembatan itu hampir 1 jam. Bayangkan, gini gitu ya. Sikil kiri saya itu sampai pegel banget. Sebab saya bilang, "Tuhan, ojo mogok. Yen mogok wes susah aku. Wis tak culke jasku ora apa-apa. Wong yo diskonan matahari legane mung 500," saya bilang gitu. Ketika jalan di tengah jembatan, wah, lancar, puji Tuhan.
Bang Ijo gitu ya, Bang Ijo di dekat Gamaliel itu. Kalau Bapak Ibu tahu, bengan spot mau merah tak belandangke gitu ya, karena saya takut mogok. Belandangke, cembengan tak belandangke. Sampai di mana itu? Ngemplak itu ame abang tak belandangke gitu ya, karena saya takut mogok. Padahal belandang itu bukan banter banget ya, wong ini mobilnya tua, isinya itu wong pitu. Kurang-kurang gitu ya. Sampai di tempat kakak saya yang Pak Pendeta itu, saya sampai di Nusan. Kan anaknya, aku langsung kena ngapa? Pokoknya belandang sampai di rumah. Saya atret ke belakang, puji Tuhan tidak jadi mogok dan tidak mogok. Karena 1 hari yang lalu itu mogok mau masuk rumah. Kalau pit motor dituntun bisa, kalau mobil nuntunnya piye? Kan enggak bisa. Habis itu selesai saya mandi, itu sekitar jam 8 gitu saya mandi, selesai leleh. Tuhan matur nuwun. Aku ikhlas jasku, saya bilang gitu. Karena Tuhan sudah menjaga saya. Hal yang mungkin sepele bagi kita semua. Tapi Tuhan campur tangan luar biasa. Tuhan itu menolong kita tidak selalu hal-hal yang besar-besar. Ketika kita kesaksian pada banyak orang, pasti cerita hal-hal yang besar. Hal yang kecil kan otomatis memang Tuhan. Kadang kita tidak terpikirkan. Tetapi ketika saya leleh, teman saya yang nganter bilang, Mas jase ketemu kelingan meneh saya. Tapi saya diingatkan Tuhan, gue jarine ikhlas gitu ya. Sampai hari ini saya ikhlas. Tapi kakak saya yang pendeta ini kan hari ini kan juga ibadah ya. Itu engko tak delokane neng pastori gitu ya. Dia masih berharap jase ono gitu ya. Tapi saya bilang wis tak ikhlaske Pak Di. Enggak apa-apa saya bilang gitu. Apa yang mau saya sampaikan dari kesaksian ini? Ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin remeh-temeh, hal-hal yang kecil atau hal-hal yang besar, kita butuh Tuhan. Dan Tuhan itu memperhatikan detail kehidupan kita. Saya meyakini semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya. Jadi Tuhan tidak hanya mengendalikan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil-kecil Tuhan kendalikan. Segala perkara, kita expose lihat ya. Ini yang pertama ini, segala perkara, segala sesuatu baik hal kecil maupun hal besar, baik hal yang dirasa penting maupun hal yang remeh. Kekhawatiran, kecemasan, kekurangan, kelimpahan, keberkatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Apa itu segala perkara? Segala sesuatu, tidak terkecuali, semuanya. Hal yang kecil, hal yang besar, hal penderitaan, kekhawatiran, bahkan hal yang kelimpahan dan berkat. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita lihat berita di televisi, seorang jenderal pangkatnya bintang 2. Kurang apa? Dia punya banyak duit pasti. Bintang jenderal 2. Tetapi ketika tidak menggunakan kekuatan Tuhan, dia jatuh di situ. Atau orang yang menderita luar biasa, enggak punya uang, enggak punya duit, enggak punya harta. Dia juga butuh Tuhan. Ingat, butuh Tuhan tidak hanya ketika kita kekurangan, menderita, kecemasan, tetapi bahkan dalam keberkatan pun kita butuh Tuhan. Untuk apa? Mengelolanya. Ada seorang yang datang ke rumah kami, kami namakan namanya Omah Sumringah. Dia datang, dia sehari hanya gajinya 35.000. Sampai di mana di situ? Masih muda, untungnya belum berkeluarga. Pak, orangnya ndak 35.000. Dia bayar kos 300.000 tiap bulan. Motornya 3 bulan tidak diservis, tidak ganti oli. Dia bilang sama saya gini, Pak, Tuhan itu tidak baik pada saya. Saya kaget juga. Suara Tuhan-Tuhanan gitu. Saya mau ngomong apa gitu ya. Seorang konselor enggak bisa ngasih tahu ngene lho, ngene Mas, ngene lho Mas. Tetap Mas, sabar. Angel karena kita enggak ngalami. Jadi kita coba ikuti cara berpikirnya gitu ya. Dia bilang setelah kita selidiki dari kecil dia rajin ke gereja, benar-benar sungguh-sungguh Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Dia kerja di Lampung, dikerja di pupuk sebagai kayak kuli gitu ya. Tangannya itu melepuh karena panasnya pupuk itu. Dia datang ke Jawa, bekerja di sebuah tempat yang gajinya cuma 35.000. Pengantar catering rumahan gitu. Dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di situ. Ketika ditanya, Tuhan tidak baik dengan saya Mas.
Dan namanya juga sama kayak nama saya. Mas siapa namanya? Heri gitu. Wah, berarti saya enggak itu dulu ya. Heri. Heri itu memang Kristen mesti ya, kebanyakan Kristen. Saya punya teman itu kantor itu ada 4 Mas. Namanya Heri semua. Heri Susanto, Heri Sasono, Heri Sungkono dan sebagainya. Kembali ke situ tadi. Ini orang yang pertama yang mengalami kekurangan. Ada juga teman, saya punya teman yang mungkin Mas Daniel sudah pakai tempatnya di sana itu ya. Anaknya, ini orang kaya. Dia ada orang pinjam ke dia, itu hampir 3M gitu ya. Kalau saya bilang 3 juta tapi dia 3M. Kita ngobrol, sharing dan sebagainya, orang tuanya pengen untuk bisa PA dengan anak ini. Ini masih sangat muda, umur belum sampai 30. Dia punya aset yang besar di situ dan saya bilangnya bos bro, diiklaske wae. Wah ra iso Pak, tolong Pak gitu. Yen mung 3 juta tak iklaske gitu ya. Berdoa supaya Tuhan sentuh hatinya. Wah enggak bisa. Ini harus pakai kekerasan, dia bilang gitu. Bayangkan. Dia bilang, "Pak, sorry ya Pak, ini libur dulu PA-nya. Sementara ini tidak Tuhan-Tuhanan. Saya tak memakai cara saya sendiri." Dia panggillah Kopassus, panggillah marinir gitu ya. Saya pikir kok dia sering makan dengan marinir gitu ya. Ternyata memang dia pakai cara itu. Dan dia bilang tidak Tuhan-Tuhanan. Ada hal yang kontras. Yang satu kekurangan, yang satu kelimpahan. Tetapi ketika tidak melibatkan Tuhan, saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Banyak hal yang boleh kita alami saat-saat ini. Segala perkara. Bapak, Ibu, dan Saudara punya satu pergumulan masing-masing. Punya penderitaan masing-masing. Punya kelimpahan masing-masing. Punya kecemasan masing-masing. Saya yakin itu. Itulah segala perkara yang dipersilahkan nantinya akan kita tanggung. Tetapi ada syaratnya. Ingat, ikut Tuhan itu tidak serta-merta semuanya akan berjalan mulus. Justru ketika kita komitmen ikut Tuhan, komitmen melayani, hati-hati. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi jangan pernah takut. Tuhan menyertai kita. Selanjutnya, jadi segala perkara ya, kutanggung kekuatan atau kemampuan untuk menanggung dan menghadapi. Kekuatan ini bukan berasal dari diri kita, tetapi adalah karena kita adalah manusia yang terbatas. Saya akan lihat seperti ini. Berapa? 50. Dia tingginya lebih tinggi dari saya. Paling ada 5 cm dia. Sekarang akan juga. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan menyentuh kaki saya atau tangan saya, kira-kira bisa tidak ini dilepas? Saya manusia saya kuat. Tapi ketika Tuhan membawa tangan saya atau kaki saya seperti ini, artinya apa? Sebenarnya sekuat-kuatnya saya menggendong anak saya ini, sebenarnya adalah Tuhan yang menopang saya. Ini pada berapa? 50. Artinya apa? Kelihatannya yang kuat. Mungkin kita bisa megang HP ini ya, megang mic ini, atau memegang ini. Tapi kalau Tuhan membuat ini saya tidak bisa apa-apa, lepas. Artinya seorang membuat bapak saya itu seorang, dia pegang bulatan tidak bisa. Artinya apa? Walaupun kita mampu kelihatannya secara manusia, kita mampu mengangkat satu beban yang secara manusia memang bisa, paling hanya 30-50 bisa. Tapi ketika kita menggendong itu, menanggung itu, diselentik sama Tuhan pinggang kita, tuk, boyoknya kena tek. Tadi jalannya gagah gitu ya. Bayangkan Heri Sasono gitu, deng. Ketika diselentik Tuhan tek. Bayangkan, ini kan selek banget gitu ya. Ingat, walaupun kita mampu sepertinya, tapi sebenarnya Tuhan menopang kita. Hati-hati. Kita akan buka di Kolose 1 ayat 11.
Ini ya, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kekuatan oleh kuasa kemuliaannya nyanya besar daripada Tuhan sendiri. Untuk apa? Menanggung segala sesuatu. Semuanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, seorang Ayub, dia dikasih berkat luar biasa, kekayaannya luar biasa. Dia punya anak, punya istri, anaknya banyak, tetapi dia setelah melakukan pesta dan sebagainya, dia datang sama Tuhan. Dia apa? Kalau anakku berbuat dosa, dia mempersembahkan kurban di situ. Itu dia menyadari ketidakmampuannya menjaga anaknya. Dia pengen dengan persembahan itu, dengan korban bakaran itu, anaknya disucikan kembali. Tetapi ketika diambil segala sesuatunya hanya tes gitu ya, hilang semuanya. Tapi dia pada akhirnya tidak menghujat Tuhan di situ. Luar biasa banget cerita Ayub itu. Kalau dibuat drama itu, wah panjang, bisa berseri-seri. Luar biasa. Tapi saya tidak bisa membuat itu ya. Artinya apa? Bahwa kita itu dikuatkan oleh Tuhan. Kekuatan yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Kita mampu menanggung segala sesuatu. Itu ada syaratnya kita bisanya. Apa? Kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Selanjutnya yang ketiga, jadi kutanggung ya, ini syaratnya di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mampu menanggung segala perkara tadi dengan kekuatan kita, tetapi ada syaratnya, kita harus di dalam Dia. Dianya besar. Kalau tidak di dalam Dia, kita tidak akan mungkin bisa menanggung segala sesuatunya. Tidak akan bisa menghadapi hari-hari ini. Hari-hari ini akan begitu terus berat. Tidak akan semakin baik. Mungkin beberapa waktu rotok baik. Kenapa? Dapat BLT, dapat PSU dan sebagainya gitu ya. Tapi ada yang bilang BLT ini pisan, mundake sak teruse gitu ya. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah di situ. Kita harus tunduk pada pemerintah yang sah. Kenapa? Karena keadaan dunia juga mengalami hal yang sama. Bayangkan hari-hari ini apa yang terjadi. Orang punya usaha, atau tadi contohnya yang gampang lah, yang saya kenal tadi, orang kerja gaji cuma 35.000. Ketika kami konselingin dia cerita sampai 3 jam, karena sebenarnya kalau konseling itu 3 jam enggak bagus. Kok biasanya omongannya ngoyo-woro gitu ya, wis aneh-aneh nanti. Di 2 jam. Masalahnya dia datang ke rumah saya, masa tak usir gitu ya. Nah itu. Tapi saya sudah berpikir orang ini enggak bisa kita kasih tentang bersabar, tetap tekun, tetap berdoa, enggak bisa. Harus tak kayak gawean sih gitu ya. Saya telepon teman, ono gawean ra bro, ono sedina sih tak 5.000. Apa? Maaf, ngangkut gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi ketika saya konseling orang, saya harus juga carikan solusi. Jangan hanya kasih rohani. Berdoa bro, berdoa. Batinnya wong ini berdoamu gitu ya. Luwe gitu ya. Saya harus punya banyak teman, itu ada gunanya. Saya bilang, kowe ora ngalami kayak aku mas. Mungkin dalam hatinya gitu ya. Kowe ora ngalami kayak aku. Kowe iso ngomong ngono kan kowe ora ngalami. Ya betul memang. Karena itu seorang konselor bagusnya ojo ngandang-ngandani karena dia tidak ngalami, tapi berikan dia prinsip-prinsip firman Tuhan, entah diterima atau tidak. Bahkan dia minta waktu aja tidak saya berikan. Kerjakan PR-nya dulu. Saya bilang, ya caranya piye Mas? Paksa dirimu baca firman, paksa dirimu berdoa. Caranya piye Mas? Berdoa, saya bilang gitu. Caranya berdoa. Kalau sudah kamu lakukan boleh ketemu lagi, tapi saya tetap nyarikan kerjaan. Kalau dia datang sudah ada kerjaan. Tapi tidak saya bilang, tenang bro, berdoa engkau tak kayak gawean, enggak bisa. Enggak bisa. Siapa tahu ketika saya berjanji itu teman saya juga mau ngasih, tahu-tahu Tuhan bilang, Rasido. Rasido kan susah saya ya. Itu, di dalam Dia. Tanpa di dalam Dia kita enggak bisa apa-apa. Kita lihat di Yohanes 15 ayat yang kelima. Syarat untuk kita menanggung harus di dalam Dia, tanpa itu tidak bisa apa. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ini tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa.
Kalau pengen Bapak Ibu Saudara dan saya pengen ditolong oleh Tuhan, pengen mampu menanggung segala sesuatu dengan kekuatan kita, kita harus tinggal di dalam Dia. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah sudah ada Kristus di dalam hidup hati Bapak Ibu Saudara dan saya? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Itu syaratnya. Ada orang belum percaya Kristus. Mas, aku didongak kegen mari. Saya bilang, sing marek ke bukan saya, tetapi Tuhan Yesus. Masalahnya, kowe nampa Gusti Yesus urung, saya bilang gitu. Kan enggak mungkin menerima satu solusinya tanpa menerima yang memberi solusi. Enggak bisa. Tapi ya Mas, lah mau enggak terima Kristus? Wah, ngusik Mas, ya sudah, enggak apa-apa. Ini enggak memaksa. Karena apa? Karena yang menyembuhkan adalah Kristus sendiri. Bukan doanya seorang hamba Tuhan, bukan. Hamba Tuhan itu pena. Penanya gimana? Ketika dia berdoa, selesai amin gitu ya. Terus orangnya sembuh. Teleponlah sama pendetanya. Pak, matur nuwun dongane. Puji Tuhan. Padahal dia mau dongake yang membuat dia sembuh bukan doanya Pak Pendeta menurut saya, tapi doa Tuhan sendiri gitu maksudnya. Atau sebelumnya didoakan banyak hamba Tuhan, orang mari-mari, bareng tak dongake, sesuk mari. Sing dapat nama siapa? Saya. Sing dapat amplop siapa? Saya. Padahal wis dimulai dari pendeta-pendeta yang lain. Bejane saja pas ketika saya berdoa wis mari gitu ya. Wah, saya langsung tersiarlah kabar. Pak Pendeta Heri mendoakan orang sembuh. Puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, saya bilang gitu. Karena orang kan ingat ya, orang itu kan nyari kesembuhannya dulu mesti. Seringkali saya juga dulu kayak gitu. Tapi carilah Tuhannya dulu. Betul enggak? Iya. Kalau kita pengen mendapat berkat, jangan golek berkatnya tapi sumber resik. Tuhannya dulu yang kita cari. Berkatnya akan mengikuti. Di dalam Dia. Kalau kita tidak ada di dalam Dia, ya kita tidak akan bisa menanggung. Walaupun hanya hal yang remeh-temeh pun kita tidak akan bisa lakukan. Selanjutnya, jadi di dalam Dia ya, memberi apa? Di dalam Kristus itu Dia akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan bukan dari diri kita, ada pribadi yang lain yang memberi kekuatan, yaitu kekuatan pribadi Yesus Kristus sendiri. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu sudah paham ini. Ini tinggal melaksanakan. Ini kan kita hanya karena sebulan itu kan temanya ini. Saya senang kalau modelnya gini ya. Jadi biar ngelotok gitu ya. Jadi tidak setiap minggu temanya beda, tidak ada programnya. Wah itu ngesel ke. Ini kan model-modelnya saya senang karena ya satu dikupas gitu sampai selesai. Saya tidak tahu aplikasinya apakah juga sudah dikerjakan gitu ya. Jadi akan kelihatan nanti. Kekuatan bukan dari diri kita, ada pribadi yang lain yang memberi kekuatan, yaitu kekuatan pribadi Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Mungkin kita bisa datang ke seorang dukun, orang pintar dan sebagainya. Akhirnya kita kembali kuat. Saya punya banyak keluarga. Karena ibu saya itu anak ragil, dia kakaknya hampir 11. Ya karena kami orang lama ya, jadi banyak kejawen dan sebagainya. Dan salah satu ternyata ketika kami ditelusur gitu, kami keturunan keberapa itu adalah Kiyaine Pakubuwono di Surakarta ini. Jadi guru ngaji. Dan ya ada beberapa keluarga kami yang anak-anaknya tidak menikah. Banyak, ada beberapa keluarga sampai umur sekian tidak menikah sampai hari ini juga. Zaman dulu saya tidak bisa menyalahkan orang tua saya ketika harus juga bersinggungan dengan hal okultisme. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai, apalagi kita di zaman sekarang, jangan sampai berpikir sedikit pun tentang okultisme, melibatkan pribadi-pribadi yang lain selain Kristus untuk kita bisa melewati hari-hari ini. Jangan pernah terpikir sekalipun. Karena ini penting. Karena kita kan hidup di Jawa gitu ya, di Jawa
orang tua saya orang lama dan sebagainya. Bapak saya ketika meninggal, dia sakit 13 tahun, stroke, semakin hari tidak bisa kemana-mana. Ketika mau meninggal kami pas pelayanan, hujan deras, petir, enggak hujan, petir di daerah Nusukan, kami datang ke rumah, enggak jadi meninggal lagi gitu ya. Jadi kami datang wis, ya ini bukan mendrama, karena sudah sakit lama gitu ya, 13 tahun, datang ke rumah dengan istri, ditungake, sehat meneh, minta mie ayam gitu. Beberapa waktu kemudian sakit lagi. Terus kami berpikir, karena kebetulan istri saya itu pelayanannya inner healing, pelepasan. Ketika kami datang, saya tanya ayah saya, mumpung masih bisa bicara, puji Tuhan sudah terima Kristus, kami yang melayani juga. Saya manggilnya Mas gitu ya, saya enggak tahu manggilnya Mas. Ini bapak saya tapi saya panggilnya Mas. Duwe rak piandel. Ora duwe. Dia bilang ora duwe, ndak punya. Tenane. Sik. Dia dilingki. Kita berdoa. Kalau istri saya bilang doakan dulu, doakan. Tuhan tolong ingatkan Pak Kamijo untuk dia diingatkan Tuhan hal-hal apa yang dulu pernah dia kerjakan yang tidak sesuai firman Tuhan. Oh iya kelingan. Tapi masih bahasan belepotan ya. Oh aku mbiyen duwe haji. Belabak pengantol-antol. Oh yang saya bilang. Katanya ini gen kuat orang Madang. Jadi kami bukan orang kaya, kami orang enggak punya. Batin saya mbok golek sing mare sugih gitu enggak. Jadi wah saya ini nyari ya kan wis melu kaya ngono ra sugih kan ya rugi. Mending melu sing sugih. Kan sekalian sugih blegedu ya gitu, nanti di tengah-tengah perjalanan bertobat gitu ya. Tapi kan rekayasa saya gitu ya. Tapi enggak, dia bilang belabak pengantol-antol. Dia diberikan oleh mertuanya. Jadi ibunya ibu saya. Lah ki gunane nggo apa? Saya tanya gitu ya. Kita akan ngobrol gitu. Gen kuat luwe. Alah batin saya. Kuat luwe saya ora ana gunane rodokan gitu loh ya. Kan mari sugih gitu kan usaha berhasil gitu kan ya apik, tapi enggak. Terus dia juga ingat aku mbiyen pernah mbakmu kuwi yang sekarang jadi pendeta, suaminya mau naik pangkat di Batik Keris, tak saranke ning nggone orang pinter. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang percaya standarnya tinggi. Kita tahu saja tidak ngelekke, kita berdosa loh. Berpikir mencari kekuatannya itu berdosa loh. Tahu anaknya mau berbuat itu tidak ngelek, itu juga berbuat dosa loh. Lah bapak saya menyarankan di situ. Kakak saya yang pertama, golek guru wong pinter gen go disayang. Padahal kakak saya cuma kepala gudang gitu. Jadi ya kok kita remeh-remeh itu. Maksudnya mbok sing direktur ngono kan ya dhuwur, ora ono gunane kan. Tapi ya itu pemikiran beliau. Kita total ada berapa? Ada 7. Ora sugih lho, ning 7 lho. Yang sugih ya karuane gitu ya. Karuane. Dan akhirnya kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, diingatkan dan sebagainya, doakan pelepasan. Ya kalau kami kan juga karismatik, tapi kami tidak mengutamakan misalkan enggak. Sorry ya, ini saya karismatik juga, tapi karena saya juga sering bertemu dengan orang-orang GKJ, orang baptis, dan kami pelayanannya inner healing itu kebetulan pendirinya seorang dari baptis. Jadi manifestasi. Ya kalau nengkeng kami gini Pak, dalam nama Tuhan Yesus, anak ini miliknya Tuhan. Iblis, kamu tidak berhak. Sudah ada Kristus di dalam dirinya. Sekarang pergi, jangan menyakiti. Pergi. Betul Pak. Tapi kalau orang karismatik bilang urusan dengan iblis dalam nama Tuhan Yesus, ikat, usir. Saya bilang yang diikat melayunya piye? Kan enggak bisa melayu gitu ya. Terus bingung. Itu. Saya karismatik, tetapi saya tidak ngagul-ngagul harus kayak gitu. Bapak saya dulu dari GKJ ya, dari Margoyudan. Terus akhirnya ikut GBS dan didoakan gitu. Ya sudah, ya biasa. Saya bilang intinya masih mengimani. Sudah tidak ada kekuatan lain di dalam diri jenengan. Mantuk-mantuk ya, tidak ada caranya ya mantuk-mantuk kita kan tidak mudeng karena kan wah betul gitu.
Enggak masalahnya. Jadi enggak. Ya saya dulu awalnya menolak kayak gitu. Karena saya karismatik, ini namanya Pak Tom Sappington, mungkin ada bukunya juga ya. Kalau ada kuasa dalam diri kamu, ada Kristus, enggak perlu berteriak-teriak ketika mengusir si jahat. Wah logis juga ya, gitu ya. Dan saya orang karismatik, tapi katanya orang karismatik kan bilang gini, yang urusan karo iblis, wah sing anu tendang. Wah, ya monggo lah, saya tidak menyalahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita melayani orang yang itu dari GKJ, dari baptis, ya nanti malah kaget. Ya saya ditolong istri saya, karena dia memang lama di duta pembaharan, jadi dia tahu cara-caranya. Akhirnya selesai. Habis itu beberapa waktu kemudian bapak saya dipanggil Tuhan. Saya tidak menangis, bukan tidak ada empati, bukan, karena sudah ada dalam Kristus. Yang puji Tuhan yang melayani saya sendiri, dibaptis ketika keadaan stroke di situ oleh pendeta saya di Nusuan, sudah terima Kristus. Beberapa waktu kemudian ibu saya, beberapa waktu kemudian kakak saya gitu ya. Jadi tiap tahun saya dijikuk gitu loh, dijikuk orang-orang yang saya tersenani gitu, diambil Tuhan. Ibu saya sakit pagi, tidak bisa ngomong apa-apa, besoknya dipanggil Tuhan, cepat banget gitu ya. Kakak saya juga pagi masuk, karena kakak saya COVID ya, panggil Tuhan. Dengan apa saya bisa menanggung? Sampai hari ini, ketika saya masuk ke pasar Nusuan, di parkiran di belakang itu, saya selalu ingat kakak saya. Saya tidak tahu kok nggak ingat ibu saya gitu ya, karena saya yakin sudah bersama dengan Tuhan. Diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung itu. Kalau enggak, repot saya. Sampai istri saya ngiling pikiran di Pak Mbok gitu ya. Yatim piatu, enggak apa-apa, dibiayai oleh negara gitu ya. Jadi ketika dulu saya kalau ada apa gitu datang ke rumah ibu saya atau bapak saya, padahal bapak saya enggak ngapa-ngapain, dia sakit saya lihat, ini aja udah lega gitu ya. Tapi sekarang ngingok siapa? Enggak ada. Adik saya yang tinggal di Nusuan di situ dan ya enggak ada orang yang dia kerja. Kalau saya enggak pernah datang ke rumah bapak ibu saya sekarang malahan, hanya lewat saja. Kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan yang diberikan kepada saya tidak akan bisa menanggungnya di situ. Tapi ada Tuhan Yesus yang menopang kehidupan saya. Tidak gampang, tiap tahun orang yang dikasih dipanggil Tuhan. Saya ngomong sama istri, kok gak tahun ini ada yang dipanggil lagi gitu ya. Ingat ya, meninggal dalam Kristus itu sebenarnya kegembiraan bagi saya gitu ya. Karena sudah selesai waktu saya. Kalau masih punya KPR, lunas. Ya kan? Nah, dan kemuliaan akhir akan dapatkan. Tetapi kalau dalam Kristus loh ya. Betul enggak? Tanya aja yang punya pinjaman KPR. Dipanggil Tuhan, lunas enggak? Kalau atas namanya. Kalau ada nama istrinya mesake. Artinya apa? Ketika kita diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu, ada Tuhan di situ yang memberikan kita kekuatan. Paling sengsaranya wong Kristen itu apa sih? Apa paling sengsara Mas? Kita rata sengsarain Mas Daniel, rasa teka Mas Daniel lah. Mbak, yang paling kamu sengsara apa Mbak? Kamu sakit banget gitu, apa? Kandidat? Apa yang pernah jenengan alami? Kita sengsara banget gitu. Putus cinta, ya. Misalnya contoh putus cinta. Putus cinta gula meneh gampang gitu ya. Saya punya teman di kantor LPM itu bilang gini, sengsara nih manusia, wong Kristen kuwi paling yo mati. Padahal mati adalah keuntungan. Berarti tidak ada ruginya kan? Tetapi ingat di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Semua perkara yang kita hadapi, kesedihan, kesengsaraan, kelimpahan, keberkatan, kita akan mampu menghadapinya, menjalaninya. Ingat loh ya, kadang-kadang kita tidak bisa menjalani dalam hal kelimpahan, bisa juga. Malah kita goyah, geledak. Saya punya teman SMA, kelimpahan, masih muda kayak saya, mobilnya papat, omahe 400 meter, masih dikasih warisan maratuane, neng pinggir jalan, tinggal cuci mobil, masih kerja di bank. Tetapi ketika dia ngeliar sedikit, hanya baru berpikir sedikit tentang will, hilanglah semuanya.
dengan will-nya berdoa bersama di Gua Maria. Kayak kaget, rohani man gitu. Hari-hari loh ya. Di situ dia hilang semua hartanya. Mobilnya papat hilang, masih diutang. Akhirnya minta tolong jualkan tanah di daerah Sumber. 750 juta, ora iso nutup. Tambah lagi di dekat Jokowi, didol, ora payu-payu. Dan dia bilang, wis aku ora kuat. Saya kaget, saya sering lihat status ya tadi saya bilang, saya datang, ngopo bro? Wis aku ora kuat bro. Saya datang, pun yang di Gua Maria, saya datang ke situ, saya bilang, oke, kamu sudah dewasa, wis tua, wis gede tua. Keputusanmu apa? Bunuh diri, silahkan. Aku wis nggawa hit cair, dia bilang ditunjukkan gitu. Saya bilang, oke, kalau kamu itu keputusanmu, silahkan. Yang pertama, itu tidak akan membuat selesai masalahmu. Yang kedua, anak istrimu akan semakin terbebani. Yang ketiga, yang kowe bunuh diri, kowe melebu neraka. Dah selesai. Saya berdoa, saya pulang. Tapi saya takut. Kenapa? Kalau dia benar bunuh diri, karena ada penjaga Gua Maria itu lihat saya berdua, kan nyapa gitu. Monggo Pak, dia bilang gitu. Kalau dia mati di situ, bunuh diri tenan ngombe hit cair tadi. Siapa yang kemarin terakhir ketemu ya Pak? Oh ada bapak. Oh saya deg-degan gitu, tapi saya berdoa Tuhan sentuh hatinya Tuhan. Dan apa? Tidak jadi bunuh diri. Dia dalam kelimpahan loh. Kelimpahan, kesengsaraan dan sebagainya. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, next. Kesimpulannya, segala perkara, penderitaan, kesengsaraan, kebahagiaan, kelimpahan, kecemasan, kekhawatiran senantiasa akan kita hadapi. Orang Kristen yang sungguh-sungguh bergereja, tenanan itu tidak serta-merta akan kebal terhadap hal ini. Tidak akan wis tenang bro. Tuhan bilang tenang bro, takai perlindungan. Wah, wis kowe mlaku wae penak wae kabeh jalani wis kabeh tenang. Enggak. Tapi yang Tuhan berikan adalah penyertaan. Kita tidak imun lah terhadap hal-hal ini, akan datang pada kita. Kayak kami, hamba Tuhan pasti digoda banyak hal. Kalau tentang kesengsaraan, nehi. Kenapa? Wis biasa gitu ya. Tapi ingat, ketika nanti dalam kelimpahan hamba Tuhan bisa jatuh malahan. Ketika pertama kali kami jadi hamba Tuhan, DKI lemah 1000 meter. Sama yang punya pinjaman 3M tadi. Wah enak banget dong. Hanya bermodalkan ketokan ini apa nih. Tadi langsung orang gini-gini. Hati-hati. Kalau kesengsaraan biasa. Tapi dalam hal kelimpahan hati-hati. Diiming-imingi sebagai hamba Tuhan hati-hati. Banyak banget. Kalau saya cerita sampai besok nanti hamba Tuhan yang ya maaf bukan saya ya. Gitu. Tapi banyak ujian-ujian yang saya hadapi. Baru pertama kali kita ditabiskan dan sebagainya, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam ukuran kami gitu ya. Berikutnya, kita tidak mampu menanggungnya, kita butuh kekuatan dari pribadi lain, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi, penderitaan, kelimpahan, kebahagiaan, apapun itu, segala sesuatu itu, kita tidak akan mampu menanggungnya. Kalaupun diberikan kelimpahan, kita mungkin tidak bisa mengelola dengan baik. Tidak diberikan hikmat daripada Tuhan, itu bisa mengelola dengan baik, tidak bisa berbagi. Tapi kalau ada Tuhan yang menopang kita akan mampu mengelola dengan baik, mampu melakukannya dengan baik. Yang berikutnya, syaratnya kita harus berada di dalam Dia. Kalau tidak di dalam Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun, bahkan penderitaan yang sangat luar biasa, kita tidak mampu bisa menghadapinya. Kelimpahan juga sama, kayak teman saya tadi, tidak bisa, karena tidak melibatkan Tuhan di situ, tidak memakai kekuatan daripada Tuhan. Yang terakhir, kita harus percaya dan mengimani kekuatan yang diberikan. Seringkali ingat, saya ilustrasi seseorang yang naik gunung. Dia pakai ransel yang berat. Dia naik kol bukaan. Tahu ya kol bukaan? Naik, ulek gitu dia naik. Dengan gagahnya dia pegang kepalanya mobil itu. Yang menanggung beban itu siapa? Yang gendong tasnya siapa? Dia sendiri. Harusnya apa? Diletakkan di bak mobil, dia berdiri dengan bebasnya. Seringkali kita seperti itu. Kita bilang, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkau yang menanggung segala sesuatu yang aku tanggung saat ini.
Tapi seringkali dalam pelaksanaannya kita tidak mengimani. Kita kayaknya duduk gini, kudune tasnya disalahke. Tapi dinggo. Sama saja. Kita bilang Tuhan yang menanggung segala beban kita, tetapi kita tidak mengimani, tidak menyerahkan sepenuhnya, sama saja. Kita kayak percaya nih, ya ora percaya gitu loh maksudnya. Harusnya kita letakkan, ya biarkan Tuhan yang menanggungnya. Karena kita tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, persilahkan Tuhan benar-benar bekerja, memberikan kekuatan pada kita untuk kita bisa menanggung segala sesuatunya. Imani, yakini bahwa Dia mampu dan bisa. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Tanpa itu, seringkali kita akan terus jatuh karena tidak kuat menanggung beban itu. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Bila firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama, mengingatkan kami, memotivasi kami untuk kami senantiasa meyakini bahwa Tuhan memberikan kekuatan pada setiap kami. Kristuslah yang menjadi kekuatan kami untuk menanggung segala sesuatunya yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, Tuhan memberkati. Bapak Gembala, Bapak Daniel, Tuhan memberkati mereka. Mampukan mereka Tuhan menghadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu kami kembalikan pada yang bertugas. Puji nama Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan di malam hari ini Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, firman yang sangat memberkati kita, yang menguatkan iman kita dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan. Dan gini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan yang terbaik. Kita akan siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dan nanti Saudara Lili akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa hanya di dalam Tuhan saja kami beri kekuatan Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah firman ini Bapa boleh tertanam di dalam hati kami sehingga semakin bertumbuh dalam iman kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berikan persembahan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita dan pelayan bisa. Kulau amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul sinten Bapak Ibu Saudara? Gandul Gusti. Haleluya, kita naikkan pujian bagi Allah kita. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kulau amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih
Gandul, kita akan pujikan dari awal ya. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina wengi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul sinten Bapak Ibu sedaya? Gandul Gusti. Haleluya. Biarlah kita semakin hari semakin bergantung penuh kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan pergumulan kita hadapi di hari-hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan dari PU Saudara yang sudah diberikan. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di MCC. Kemudian ada laporan keuangan MCC yang bisa saya sampaikan. Saldo per tanggal 17 September 2022 sebesar Rp18.640.000. Kemudian ada pemasukan di tanggal 18 September, persembahan ibadah MCC sebesar Rp750.000. Kemudian persembahan ibadah pos pelayanan Solo Selatan sebesar Rp680.000. Ada pengeluaran di tanggal 18 September, sewa tempat di Hotel Pop sebesar Rp800.000. Dan di tanggal 23 September ada pengadaan perlengkapan sebesar Rp2.350.000. Saldo per tanggal 23 September sebesar Rp16.920.500. Demikianlah laporan keuangan MCC, dan sebentar kita akan menyaksikan info sepekan dari teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang terkasih. Mazmur 46 ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Bersama saya Adi dan saya Putri, mari kita simak info sepekan MCC. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita mengawali aktivitas kita dengan bersekutu bersama di program Selamat Pagi Bapa setiap hari pukul 5 pagi di channel YouTube MCC Media. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk melayani Tuhan dalam bidang tarian. Mari bergabung bersama Meta Dance di latihan tamborin setiap hari Senin pukul 6 sore. Firman Tuhan adalah pedoman kita yang teguh dan dasar bagi kita untuk mengalami pertumbuhan rohani yang kuat. Alami pertumbuhan rohani akan pengenalan Kristus di Persekutuan Oikos setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Melayani Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk mengabdikan diri kepada Tuhan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan di ibadah raya MCC
dengan hadir di latihan musik dan pujian setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Perubahan dapat dicapai melalui kekuatan doa, karena dengan doa, Tuhan sanggup mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin terjadi. Miliki kerinduan untuk mengambil bagian sebagai pendoa di Menara Doa Kota setiap hari Jumat pukul 6 sore yang bertempat di Hotel Haris lantai 16. Shalom anak muda, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, maka engkau akan menjadi bijak di masa depan. Nikmati persekutuan muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. See you guys! Anak-anak yang dibesarkan dengan kasih Allah akan bertumbuh menjadi anak-anak hebat yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri di usia 1 sampai dengan 12 tahun, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu Alpha Kids setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan penuh ucapan syukur, MCC membuka pos pelayanan Solo Selatan untuk wilayah Gentan, Pajang, Baki, Telukan, Cemani, Solo Baru, Sukarjo, dan sekitarnya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan hati yang bersyukur, mari kita datang dan beribadah kepadanya di Ibadah Raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Terima dan rasakan lawatan Tuhan menjamah hidup Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan bagi gereja kita sampai saat ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pentabisan dan peresmian gereja kita di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 4 sore di Hotel Haris lantai 2 Ruang Dynamic. Mari kita datang dan bersukacita bersama. Sekian info sepekan MCC. Mari kita mengikuti kegiatan gereja kita dan pastikan Bapak Ibu Saudara terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Bersama saya Putri Dan saya Adi, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Christ Center, Make Disciple. keep shining. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, biarlah kita boleh mengikuti setiap kegiatan yang ada di MCC dan kita biarlah semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Siap. Baik Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Heri Sasono. Ini teman lama sebenarnya. Cuman nyambung balik ya Mas Heri ya. Kalau sama Ibu malah baru kenal beberapa waktu yang lalu, belum lama ya. Kalau dengan Mas Heri memang sudah kenal cukup lama. Bahkan ketika saya masih pemuda, maksudnya masih aktif di pemuda ya. Memang beberapa kali beliau ini aktif di teater Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara di sini mungkin yang punya keinginan untuk mementaskan teater di komunitasnya atau mungkin di gerejanya bisa hubungi beliau. Masih aktif tapi Mas Heri? Oh masih aktif ya. Jadi beliau pemain teater yang memang menjiwai sekali ya. Kalau saya suruh acting itu, makanya Bapak Ibu Saudara belum pernah lihat saya bikin pengumuman tadi kan ya. Saya udah ditantangi sama anak-anak muda, ayo Mas Daniel gitu. Aduh saya, mendingan saya ngomong gini, tapi kalau suruh bikin pengumuman saya plegak-plegu. Masih mending Mas Adi tadi ya. Cuman mungkin next rambutnya bisa dipotong dulu Mas Adi ya. Seperti saya jadi kan ngirit shampoo ya. Rambutnya kelihatan ya dilalap panas sekali gitu ya.
Cuman ada gelatonya tadi ya, puji Tuhan. Ngadem langsung Mas Heri. Habis rekaman ngadem di gelato. Cuman yang di kantor ndak dibawain itu loh. Ya seneng-seneng sendiri nggak bawa-bawa. Dari tempat ini saya mewakili jemaat juga pribadi mengucapkan terima kasih banyak Mas Heri. Sampun berkenan untuk bisa mengisi melayani di tempat ini. Ampun kapok. Dan ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Boleh mohon maju ke depan untuk bisa difoto. Iya, boleh ya toh. Ini sambil mengiklankan ini. Matur suwun. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Ibu Bu Evi juga. Bu Evi betul ya? Oh saya masih ingat loh Bu ya. Ibu Evi ini pemilik warung soto. Soto si Bungsu. Wah, si Bungsu itu ada kepanjangannya apa Bu? Sukses di bumi dan di surga. Wah, bagi Bapak Ibu Saudara, lo tepuk tangan ya. Saya bantu promosikan karena ibu ini membuat seragam di toko saya. Jadi saya bantu promosikan. Ada di sekitar Gembongan Kartasura ya Bu ya. Soto sapi si Bungsu. Silahkan cari di Google Maps sudah ada. Ya, buka dari jam 5 pagi malah ya. Monggo yang mau goes ke sana ya, turunnya 500 kalori, naiknya 700 kalori ya. Ora kacek sing goes Mas Heri ya. Pengumuman juga yang tidak kalah penting saya akan sampaikan. Yang pertama, oikos kita untuk minggu ini adalah oikos Ngipang, bertempat di rumahnya Bapak Ibu Andreas. Nah ini sepertinya kebetulan juga mendekati tanggal ulang tahun Pak Andreas. Jadi mungkin ini mau kita lah ya, artinya kan berdekatan gitu ya, ulang tahunnya Pak Andreas dengan oikosnya di tempat Ngipang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di sekitar Ngipang, Banyagung, Kleco, Nusuan, nah Mas Gilang ini ya. Mas Gilang masuk, tapi bulan lalu datang Mas Gilang, ada hadir saya lihat. Ya, silakan hadir di Oikos Ngipang di kediaman Bapak Ibu Andreas. Ya, juga Pak Andreas yang berulang tahun juga dengan Pak Ongki. Ya, yang berulang tahun ya. Kita nanti berdoa untuk kedua orang Bapak ini supaya kiranya semakin hari semakin semangat melayani Tuhan. Mas Ongki ini yang ke-17, Pak Andreas ke-18 ya. Pokoknya masih muda. 16 malah ya. Berarti menikah di bawah umur berarti. Udah menikah dengan Mbak Nia ya. Dua orang bersaudara ya, saudara dalam Kristus tapi ya, yang berulang tahun ya. Oh saya bantu promosikan juga bagi yang mau entertain. Nah, kita juga punya Bapak Digi Entertain ya, menerima ulang tahun, apalagi Pak ulang tahun, bedstone semua pokoknya. Silakan menghubungi Pak Diki dengan nomor di bawah ini ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau lewat saya nanti kena persenan soalnya, jadi langsung dengan beliau, Pak Diki ya. Lalu pengumuman yang tidak kalah penting juga, yang jelas minggu depan kita berjumpa, tapi ada sedikit perubahan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ibadahnya jam 5 sore di ruangan ini, maka minggu depan ibadahnya jam 4 sore, ruangannya bergeser di Hotel Haris. Lantai 2, ruang dinamik namanya. Kenapa pindah ruangan? Karena kami khawatir tidak cukup, karena kami juga mengundang beberapa orang tamu. Salah satunya Pak Heri kami juga undang beserta dengan Ibu Evi juga kami ajak, silakan hadir mendukung kami Bu. Karena 2 Oktober besok ini juga hari yang spesial buat kami, karena pada akhirnya setelah kami berdoa dan berjuang, ada berita baik bahwa Sinode Jemaat Kristen Indonesia menerima kami sebagai bagian dari tubuh Kristus dengan naungan Jemaat Kristen Indonesia. Dan dipilihlah tanggal itu memang supaya Majelis Sinode yang untuk menabiskan bisa hadir. Sehingga jamnya pun harus digeser lebih awal, karena jam 7 malam beliau langsung ke Mojosongo. Jadi di hari itu ada 3 gereja JKI di Surakarta yang ditahbiskan. Jam 9 pagi di daerah Jajar, jam 4 sore MCC, jam 7 malam di Mojosongo. Sehingga ya kita harus berbesar hati. Daripada nanti beliau
bahasa Jermannya kecontalan Mas Heri ya, kecontalan lari sana lari sini. Jam 4 mulai ibadah, paling telat jam 6 sudah selesai. Beliau masih punya waktu 1 jam untuk perjalanan ke Mojosongo, untuk juga persiapan ibadah pentahbisan berikutnya. Sehingga sekali lagi saya umumkan ibadah pentahbisan dan peresmian JKI MCC itu atau JKI Metanoia, kita akan menunggu nama resminya nanti hari Minggu besok. Itu jam 4 sore, tanggal 2 Oktober jam 4 sore di ruangan Dynamic Room Hotel Haris. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti saya harap yang mungkin bingung nanti gimana, kami akan sediakan tim asyar untuk standby di lobi supaya tidak salah naik lift. Ya, takutnya nanti bablas lantai 16 nanti ya, yang di Menara Doa itu Mas Heri ya. Jadi nanti akan disediakan tim di lobi untuk membantu mengarahkan. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara jemaat untuk bisa hadir semua. Dan sudah disediakan undangan juga. Jadi nanti akan dibagikan hari ini ya Mas Adris ya. Akan dibagikan, jadi nanti Bapak Ibu Saudara harap jangan buru-buru pulang. Kami akan membagikan undangan ini kepada Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat semua. Dan juga beberapa jemaat yang tidak hadir nanti akan saya kunjungi dan membagikan undangan ini secara pribadi. Itu pengumumannya sekali lagi tanggal 2 Oktober jam 4 bukan jam 5. Ya, jam 4 sore di Hotel Haris lantai 2 Dynamic Room. Untuk pos pelayanannya berarti ditiadakan dulu. Bukan ditiadakan tetapi digabung dengan ibadah yang jam 4. Supaya kita bisa fokus persiapan di jam 4. Karena tentunya saya juga harus menemani tim dari sinode, saya khawatir nanti malah itu tadi kecontalan tadi, sehingga digabung saja yang pagi, yang di Solo Baru akan kita kondisikan supaya bisa bergabung bersama-sama di jam 4 sore. Ada lagi pengumuman yang lain? Sudah semua? Tidak ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Heri, Pak Heri, Pak Pendeta sudah sekarang, dengan Ibu Retno juga dan Ibu Evi juga, putra-putri, Mas Gandrung dan Dek Karen, kontras sekali ya. Yang satu Javanis namanya, yang satu English. Wah, enggak apa-apa. Itu kontras, Mas. Kita perlu yang kontras-kontras gitu ya. Tidak ada pemain yang lainnya, kita akan tutup dalam doa. Saya jemput Bapak Ibu Saudara nanti kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Lewat jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dengan lancar. Dengan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, kami diberkati. Dan kerinduan kami pun, apa yang kami naikkan, kami persembahkan juga menyenangkan hatinya Tuhan. Berkenan, menyukakan hati Tuhan. Setiap firman yang sudah ditabur, dibagikan, biarlah tertanam dalam hati kami, menjadi rema untuk boleh mengiring kehidupan kami, membekali langkah hidup kami agar kami terus mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan bukan saja yang memberi kekuatan kepada kami, bahkan Tuhanlah kekuatan kami itu sendiri. Sehingga kami mau biarlah kekuatan Tuhan, pribadi Kristus nyata lewat kehidupan kami. Bahkan di dalam kelemahan-kelemahan kami sekalipun menjadi panggung di mana kekuatan Tuhan dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba Tuhan yang sudah Tuhan kirim untuk menyampaikan rahasia firman Tuhan yang memberkati setiap kami, Bapak Pendeta Heri Sasono beserta dengan keluarga dan juga Ibu Evi. Kami berdoa biarlah berkat-berkat yang terbaik, yang terindah Tuhan berikan kepada para hamba Tuhan ini. Dalam pelayanannya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang dilayani. Tuhan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi sehingga banyak jiwa boleh dilayani dan mengenal Kristus secara pribadi. Dalam tantangan pekerjaan, dalam tantangan pergumulan kehidupan, kami serahkan kehidupan hamba Tuhan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan siapkan yang terindah bagi Mas Heri dan sekeluarga. Untuk setiap jemaat yang sudah hadir malam hari ini Tuhan kami berdoa, bila kiranya Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami percaya genaplah firman Tuhan, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Biarlah itu sungguh-sungguh terjadi dan tergenapi dalam keluarga kami. Kami punya kerinduan, kami punya harapan supaya seisi rumah kami pun boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Sehingga biarlah Tuhan berikan kepada kami kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan mereka pun boleh melihat bukti-bukti buah-buah kehidupan yang nyata, yang sungguh-sungguh membuat seisi rumah kami
kami boleh tertarik untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh pelayan yang sudah terlibat melayani bersama-sama. Tuhan juga memberkati para pelayan, tambahkan kepercayaan lebih lagi. Setiap perkara kecil kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang jauh lebih besar untuk kami boleh melayani, dan kami mengembalikan segala hormat kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang semakin bertambah-tambah dan kami yang semakin berkurang. Setiap jemaat, setiap kami semua yang dalam pergumulan berat, dalam tantangan kehidupan, kami berdoa Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk menanggungnya, dan kami akan menjadi kesaksian, membagikan cerita kepada orang-orang sekeliling kami. Pada waktunya Tuhan menolong kami, itu semua karena campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih terkhusus untuk ibadah pentahbisan minggu depan tanggal 2 Oktober. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berjuang selama ini dan Tuhan buka jalan dengan begitu indah. Kami akan mentabiskan, kami akan meresmikan semuanya dalam campur tangan dan berkat daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan menuntun, memberkati, menyertai, melancarkan semuanya. Bahkan juga tim majelis sinode yang dari Semarang, dari Ungaran, Tuhan kirim semua dalam keadaan aman, sehat, sentosa, tanpa kurang suatu apapun. Seluruh proses pentahbisan berjalan dengan baik. Yang kami perlukan, kami percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Tidak ada kekhawatiran, kami tahu bersama dengan Tuhan ada ketenteraman yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan menjaga, Tuhan menolong, menyertai, sampaikan di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan kembalikan kami pada persekutuan-persekutuan ibadah yang akan datang. Terkhusus untuk 2 orang saudara seiman kami yang berbahagia, Bapak Andreas dan juga Bapak Ongki. Bapak, bersama-sama kami menyatukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel turun atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Menambah-nambahkan berkat-berkat yang terindah, berikan umur yang panjang, kesehatan yang prima, semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dalam sisa hidupnya Tuhan, sehingga boleh mengobarkan api Injil dimanapun berada, sehingga orang-orang di sekelilingnya boleh mendapatkan berkat dan merasakan sukacita karena ada pancaran kasih Kristus dalam kehidupan 2 orang saudara kami ini. Berkati dalam setiap pekerjaannya, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dipergumulkan Tuhan jawab, berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan ulang tahun di tahun ini menjadi ulang tahun yang istimewa karena ada bersama-sama dengan jemaat MCC di tengah-tengah jemaat MCC, sehingga boleh bersuka cita bersama dan juga melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru doa kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga akan memberikan berkat bagi kami, dan kami akan menerimanya bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakanlah, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakanlah, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu.
berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.